Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Hilmayanti dengan NIM 231070300082. Saya membuat video pembelajaran ini demi memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Ulumul Quran. Untuk pembahasan pertama, saya akan membahas terkait definisi dari makna dan manusia terlebih dahulu. Definisi makna ini menurut etimologi maksudnya itu arti, sedangkan menurut istilah berarti makna asal atau makna literal historis dari ayat. Sedangkan makna menurut etimologi berarti maksud, tujuan, signifikansi. Sedangkan menurut istilah berarti pesan utama ayat yang sedang ditafsirkan. Jadi, makna Cumakja ini merupakan sebuah metode penafsiran Al-Quran yang mana seseorang menggali makna sejarah yang original, makna sejarah asli yang dipahami oleh audiens pertama. Audiens pertama ini merupakan orang yang pertama kali mendengar atau melihat sejarah tersebut. Lalu lanjut dan mengembangkan makna tersebut pada signifikansinya untuk diterapkan pada masa kontemporer atau masa kini. Signifikasi fenomenal yaitu pesan utama yang dipahami dan diterapkan secara kontekstual dan dinamis, berubah-ubah mulai dari zaman Nabi hingga saat ayat tersebut dijelaskan dalam suatu periode tertentu. Signifikasi fenomenal dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, fenomenal historis, dan yang kedua, fenomenal dinamis. Signifikasi fenomenal historis adalah pesan utama sebuah ayat atau kumpulan ayat-ayat yang dipahami dan diaplikasikan pada masa pewahyuan atau pada masa di zaman Nabi. Selanjutnya, fenomenal dinamis adalah pesan Al-Quran yang dipahami dan didefinisikan pada saat ayat atau kumpulan ayat tertentu ditafsirkan. Lalu setelah itu diaplikasikan dalam kehidupan. Setelah penjelasan tentang signifikasi fenomenal tadi, sekarang saya akan membahas tentang signifikasi ideal. Jadi, signifikasi ideal ini adalah akumulasi ideal dari pemahaman terhadap signifikasi ayat. Langkah-langkah metodis pembacaan makna Cumakja itu ada dua. Yang pertama, mencari makna asal atau historis, dan yang kedua, mencari signifikasi ayat. Yang pertama, mencari makna asal atau historis dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, analisa yang cermat atas bahasa Arab Al-Quran, karena bahasa Arab dalam Al-Quran ini adalah bahasa yang digunakan pada abad ke-7 Masehi. Pada masa itu, bahasa Arab masih mengalami perkembangan dan perubahan. Ada kata-kata yang maknanya berubah seiring berjalannya waktu, dan ada juga kata-kata yang maknanya tetap tidak berubah sama sekali. Langkah yang kedua, analisa intratekstualitas. Analisis ini adalah proses mencari makna ayat dengan membandingkan dengan ayat lain dalam Al-Quran. Yang ketiga, analisa intertekstualitas. Analisis ini dilakukan dengan mencari sumber di luar teks Al-Quran, seperti hadis dan Al-Israiliyat. Al-Israiliyat ini adalah kisah-kisah, cerita, atau berita yang berhasil diselundupkan oleh kaum Bani Israel ke dalam Islam. Langkah keempat yaitu memperhatikan asbabun nuzul dan keadaan bangsa Arab. Langkah kelima dan yang terakhir adalah menemukan maksud ayat Al-Quran ketika diturunkan. Yang kedua adalah mencari signifikasi ayat. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu memperhatikan kategori ayat. Yang kedua, mengembangkan maksud ayat Al-Quraniyah.
Jadi secara bahasa, maqasid sendiri berasal dari kata maksad yang berarti tujuan atau target. Jadi maksudnya itu mencari dan memahami tujuan atau pesan yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Tujuannya agar kita bisa lebih memahami ajaran Quran dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan lebih baik. Langkah yang ketiga adalah menangkap makna isyari atau makna simbolik berdasarkan pola pikir kekinian. Maksudnya menangkap ini itu menangkap untuk memahami maksud pesan tersembunyi atau simbol dengan menggunakan cara berpikir atau sudut pandang sesuai zaman saat ini. Dan langkah yang keempat adalah memperhatikan situasi, waktu, dan tempat yang akan menjadi objek pesan ayat. Yang kelima, menafsirkan ayat dari sudut pandang keilmuan lain. Contohnya ilmu psikologi, sosiologi, antropologi, dan lain-lain. Untuk langkah yang terakhir adalah penyesuaian dan implementasi pesan ayat. Implementasi ini artinya menerapkan ya. Untuk contohnya, saya mengambil dari Quran Surat An-Nahl ayat ke-41. Menggunakan pendekatan makna cumakja, yang ditafsirkan dalam ayat ini adalah kata hazaru, yang dimana makna asal ayat ini adalah dari fenomena hijrah berlandaskan pada zaman Nabi Muhammad SAW, hijrah dari Mekah ke Madinah. Kata hijrah sendiri memiliki makna berpindah, pergi, atau meninggalkan. Akan tetapi, kini fenomena hijrah telah mengalami pergeseran makna menjadi sebuah identitas tertentu, seperti menyematkan hijrah kepada gerakan perubahan dalam diri seseorang dari yang buruk menjadi seseorang yang lebih baik.